Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan untuk rahmat-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami dapat dengan sukacita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Tertulis demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli desain komunikasi visual dapat membuat desain kemasan sebuah produk, sehingga produk itu menjadi lebih disukai pembeli dibandingkan produk lain yang sama, namun dengan kemasan yang biasa-biasa saja. Meskipun produk yang dijual relatif sama dengan produk yang sama dari perusahaan lain, namun kemasan luar dengan desain yang elegan menarik perhatian para pembeli untuk membeli. Survei menunjukkan bahwa pada umumnya produk dengan kemasan yang bagus akan cenderung dibeli orang dibandingkan dengan produk yang sama yang kemasan luarnya biasa-biasa saja. Apa artinya ini, saudara? Artinya adalah bahwa manusia umumnya tertarik dengan tampilan luar. Hal ini berbeda dengan Tuhan. Manusia sering tertarik dengan apa yang dilihat mata, tapi Tuhan selalu tertarik dengan tampilan yang di dalam, yaitu di dalam hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B tertulis, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Nabi Samuel hendak memilih seorang raja dari kalangan anak-anak Isai, Samuel begitu terkesan dengan penampilan luar, dan itu yang jadi pertimbangannya. Tapi firman Tuhan berkata kepadanya bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari kenyataan ini buat kita semua? Maknanya adalah, yang pertama, kita harus menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, maka kita harus sungguh-sungguh memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan 10 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunat lahiriah adalah gambaran dari sunat hati, yaitu hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Kelahiran baru karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus membuat hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hendaknya mentaati tuntunannya. Hati yang dibaharui dan dipimpin Roh Kudus, itulah yang dikehendaki Tuhan dan harus kita miliki. Yang kedua, saudara, kenyataan bahwa Tuhan melihat hati hendaknya membuat kita tidak menilai dan tidak menghakimi orang lain dari penampilan luarnya. Betapa sering kita mempunyai praduga yang buruk terhadap orang lain, padahal penampilan seseorang bisa menipu. Maka dari itu kita harus berhati-hati untuk tidak cepat menilai dan tidak terkecoh dengan penampilan luar. Yang ketiga, saudara, kita hendaknya takut dan gentar akan Tuhan, sebab Dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kejahatan dan dosa. Dalam Yeremia 4 ayat 14 dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Tuhan menghendaki agar hati kita bersih, saudara.
dan tidak mengandung rencana-rencana yang jahat. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita, karena Tuhan melihat bukan yang dari luar, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Kita bisa berdusta kepada orang lain dan memakai topeng melalui sikap yang membangun citra diri kita. Kita bisa berpura-pura hidup baik dan benar, tapi isi hati kita tidak pernah bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena kemunafikan kita. Maka dari itu saudara, bertobatlah dan berdoalah minta kepada Tuhan untuk menjamah hati kita, melembutkan dan membaharui hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan-Mu sampai saat ini kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Setiap hari adalah anugerah-Mu, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan untuk kami bersuka cita dan hidup dalam kemenangan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga hati kami. Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Kami tidak dapat bersembunyi daripada-Mu. Engkau mengenal isi hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Baharuilah selalu hati kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Kami mau taat kepada-Mu. Kami mau hidup benar. Kami mau menjaga hati kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan-Mu. Tidak hidup dalam kemunafikan, tapi hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan apapun yang kami kerjakan, agar semuanya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.